Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Deden Anugrah. Pada kesempatan kali ini kita akan review yaitu SSD ya. Kita akan review SSD. Jadi ini kita kedatangan kiriman baru. Dari Core Paradox Gaming. Jadi ini tuh SSD atau Solid State Drive. Kalian pernah gak sih ngerasa kalau misalkan boot ataupun loading itu pengen cepat, kalau loading di dalam game itu terlalu lama gitu. Apalagi kalau misalkan kalian loading gamenya itu lama banget. Mau masuk stage lama, mau masuk dalam game aja lama. Nah, salah satu solusi yaitu kalian harus pakai SSD ya buat game. Nah, kalau misalkan di Core Paradox Gaming yang aku pakai ini, dan dia juga garansi 3 tahun ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya saat ngerakit PC atau membeli PC, kalian mau pilih hard disk atau SSD? Jadi jawabannya dua-duanya penting ya. Tapi kalau data-data pribadi, data-data penting itu bisa lah kalian pakai di hard disk atau simpen di hard disk ya. Tapi kalau misalkan kalian perlu ngegame segala macam atau misalkan kalian butuh load yang lebih cepat, kalian bisa pakai SSD. Kemarin itu kan main Valorant, terus main Genshin juga. Waktu masuk loading screen-nya itu lama banget gitu. Masuk loading screen lama, terus mau match juga agak lama gitu ya. Oke lah, aku putuskan untuk ganti ke SSD ini, dan ternyata 180 derajat cuy. Jadi loading screen kita masuk ke Valorant lebih cepat, loading screen ke Genshin Impact juga cepat. Jadi kita pindahin Genshin sama Valorant itu ke SSD, jadinya lebih cepat, bootingnya jadi lebih cepat. Dan ternyata ya lebih smooth aja gitu ya, jadi seru-seru. Jadi kalau kita main gak perlu lama-lama, jadi tinggal sat-sat aja gitu, karena saking cepatnya SSD. Dan ingat, kapasitas SSD ini juga beda-beda ya. Nah, kalau misalkan yang ini juga ini 1 tera atau 1000 giga ya. Nah, terus kalau misalkan kalian penasaran dengan kecepatan dari SSD ini, apakah dia sesuai dengan yang dicantumkan di marketplace? Mari kita tes ya. Oke, jadi kalau misalkan di sini, jadi kalau misalkan di websitenya itu mereka itu up to 550 per 530 ya. Mari kita lihat ya. Oke, langsung saja kita tes berapa read and write sesungguhnya. Oh, ternyata ini untuk readnya 546 ya. Sedangkan buat write-nya juga ini kurang juga ternyata ya. Oke, sekali lagi deh, kita penasaran kan. Oke, kita coba lagi ya, berapa ya. Oke, kita tes lagi, mudah-mudahan nyampe ya 550. Oke, let's go. Oh, ternyata sama. Ternyata sama ya, 548 ya. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya, ada di marketplace, di beberapa toko, ternyata beda-beda juga. Ada yang sesuai dengan websitenya, mereka nyantumin 550. Tapi ada juga yang nyantumin tidak sesuai dengan websitenya. Tapi jadi kita nggak tahu mana nih yang benar gitu. Jadi ya nggak tahu yang benar ya. Tapi yang penting sih ini kita dapat garansi 3 tahun ya. Mungkin itu aja ya yang jelas ya. Oke teman-teman, itulah review kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau misalkan kalian penasaran, atau misalkan kalau kalian mau migrasi, kalian mau pindah dari hard disk ke SSD, ya silahkan saja ya. Tapi ingat, sesuaikan dengan budget yang kamu punya ya. Kalau misalkan ada budget sekian, kalian berarti beli yang sekian. Jangan sampai kalian melebihi budget segala macam ya. Karena kita jadi nafsu ya kalau misalkan lebih itu. Jadi tahan ego kalian ya. Kalau misalkan kalian mau beli SSD yang aku pakai ini, kalian bisa cek linknya ada di bawah sini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.